Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Duramesti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hak kekayaan intelektual. Apa sih HKI itu? HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomi. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI tergolong sebagai benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud. Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI. Salah satunya adalah dapat dialihkan kepada pihak lain. Perjanjian lisensi dapat bersifat eksklusif atau non-eksklusif. Lisensi yang bersifat eksklusif, biasanya pemberi lisensi hanya memberikan lisensi kepada satu penerima lisensi, sedangkan lisensi yang non-eksklusif yaitu pemberi lisensi memberikan lisensi kepada beberapa penerima lisensi. Selain lisensi di atas, terdapat juga jenis lisensi wajib, yaitu adalah lisensi yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI agar si pemilik HKI mendapat lisensi wajib. Si pemohon harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya si pemilik HKI tidak melaksanakan haknya sepenuhnya, padahal HKI tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mengapa HKI perlu dilindungi? Untuk memahami alasan tersebut, ada beberapa teori dasar perlindungan HKI yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood sebagai dikutip oleh Ranti Fauzamayana dalam buku Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas. Menurut Sherwood, terdapat 5 teori dasar perlindungan HKI. Yang pertama, reward theory. Reward theory ini yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh pencipta sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menciptakan karya intelektual. Yang kedua, recovery theory. Recovery theory dinyatakan bahwa pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Yang ketiga, incentive theory. Incentive theory ini dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para pencipta. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna. Yang keempat, risk theory. Risk theory dinyatakan bahwa karya itu mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap kegiatan yang mengandung risiko tersebut. Yang kelima, economic growth stimulus theory. Dalam Economic Growth Stimulus Theory, diakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif. Meliputi apa saja sih HKI itu? HKI terdiri atas beberapa bentuk, yaitu hak cipta, termasuk hak yang terkait dengan hak cipta dan hak kekayaan industri yang meliputi merek paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Ruang lingkup HKI yang pertama, hak cipta, menurut UU nomor 19 tahun 2002. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan menurut peraturan perundang-undangan. Ciptaan adalah hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang dilindungi harus memenuhi syarat keaslian dan konkret. Sementara itu, ide tidak dapat perlindungan hak cipta. Yang kedua, merek menurut UU nomor 15 tahun 2002. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi unsur tersebut yang memiliki sifat pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek terdiri atas merek dagang, jasa, dan kolektif. Jangka atas perlindungan merek ada 10 tahun dan dapat diperpanjang.
Artinya ketika jangka waktu perlindungan tersebut habis, pemilik merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan merek untuk jangka waktu yang sama. Yang ketiga adalah paten menurut UU Nomor 14 Tahun 2002. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemberian paten atas invensi dilakukan jika invensi memenuhi unsur kebaruan, mengandung langkah meliputi paten sederhana dengan jangka waktu perlindungan 10 tahun dan paten biasa dengan jangka waktu perlindungan 20 tahun. Yang keempat, desain industri menurut UU Nomor 31 Tahun 2000. Desain industri adalah kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna, atau gabungan semua hal tersebut yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Memberikan kesan estetis, dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Desain industri yang mendapat perlindungan adalah desain industri yang baru dan dapat diproduksi secara massal. Adapun jangka waktu perlindungannya adalah 10 tahun. Yang kelima, desain tata letak sirkuit terpadu menurut UU Nomor 32 Tahun 2000. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri haknya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan haknya. Yang keenam, perlindungan varietas tanaman menurut UU Nomor 29 Tahun 2000. Perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara. Dalam hal ini diwakili pemerintah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Varietas tanaman yang diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Jangka waktu perlindungan tanaman semusim adalah 20 tahun, sedangkan tanaman tahunan adalah 25 tahun. Yang ketujuh adalah rahasia dagang menurut UU Nomor 30 Tahun 2000. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis dan mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jangka waktu perlindungannya adalah selama rahasia dagang tersebut belum terbuka. HKI ini istimewa karena tidak perlu didaftarkan dan tidak perlu diumumkan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Organisasi HKI Dunia. HKI secara internasional terorganisasi dalam World Intellectual Property Organization atau yang disingkat dengan WIPO. WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentukan WIPO pada tahun 67 dan mulai diberlakukan pada 26 April tahun 70. Pada 74, WIPO dijadikan badan khusus PBB dengan kantor pusat di Jenewa. Saat ini anggota WIPO berjumlah 182 negara. Indonesia adalah salah satunya yang diratifikasinya Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization atau dikenal dengan nama Konvensi Paris. Konvensi Paris pada tahun 78 merupakan tahun 1878 merupakan kelanjutan dari Konvensi Wina tahun 1873. Konvensi Paris dihadiri sekitar 500 peserta termasuk wakil dari 11 negara, 48 wakil kamar dagang dan industri serta masyarakat industri dan teknik yang berdiam di Paris. Konvensi Paris telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir adalah pada tahun 67 di Stockholm, kemudian pada 79. Kemudian adapun anggota Konvensi Paris berjumlah 163 negara termasuk Indonesia. Meratifikasi Konvensi Paris pada 18 Desember tahun 79. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.